Selatan, Sumatera Barat terus meluas. 6 titik api yang sebelumnya terpantau bertambah menjadi 8 titik. Hingga Sabtu pagi, petugas gabungan masih... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum lingkungan hidup ingin membahas tentang hukum lingkungan hidup tentang kebakaran hutan. Sebelum membahas tentang kebakaran hutan, kami akan memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahfuzi Yahya. Di samping saya ada Muhammad Salahuddin, sebelahnya lagi ada Muhammad Taufik Aryananda, dan yang terakhir Muhammad Saman. Seperti yang kita ketahui, yang saya katakan sebelumnya bahwa hukum lingkungan hidup tentang kebakaran hutan. Seperti yang kita ketahui bahwa kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia. Banyak kasus-kasus tentang kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia yang sulit atau bahkan tidak terselesaikan dengan jelas. Di sini saya akan membahas studi kasus yang bakal terjadi di Indonesia. Ada tentang kita lihat dari hukum pidana, perdata maupun tentang arbitrase. Baik, Bapak Muhammad Salahuddin, silahkan penjelasannya tentang kebakaran hutan. Baik, terima kasih kepada Saudara Yahya. Di sini saya mencoba memaparkan sedikit data yang saya survei kemarin di lapangan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK melaporkan ada luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebesar 200.000 hektar. Sepanjang tahun 2022 terdapat penurunan akumulasi luas kebakaran hutan sebesar 42,9% atau setara dengan 150.000 hektar dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menjadi kasus yang cukup sering sebagaimana yang disampaikan saudara tadi dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari 7 tahun terakhir, besaran luas kebakaran hutan cukup fluktuatif. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan luas kebakaran hutan di Indonesia sepanjang Januari sampai bulan Desember di tahun 2022 tercatat sekitar 200.000 hektar. Angka tersebut turun menjadi 42,9% atau setara dengan 150.000 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tercatat sebanyak 350.000 hektar. Jika kita lihat dari periode tahun 2016, luas kebakaran hutan dan lahan yang paling parah itu terjadi pada tahun 2019, yang dimana mencapai hampir 1.600.000 hektar. Angka tersebut naik lebih 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 500.000 hektar. Berdasarkan provinsi, kebakaran hutan yang paling sering terjadi di tahun 2022 itu terjadi di Nusa Tenggara Timur yang hampir mencapai 30.000 hektar. Kemudian Kalimantan Barat yang mencapai 21.000 hektar. Sementara luas kebakaran di Maluku dan Sumatera itu masing-masing tercatat sebesar 14.000 hektar. Selain itu, di sini saya coba menjelaskan sedikit tentang kebakaran hutan menurut arbitrase. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pihak yang bersengketa di bidang kebakaran hutan melalui mekanisme arbitrase berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Ya, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Salahuddin. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa dari data sebelumnya menunjukkan bahwa setiap tahun terjadinya kasus kebakaran hutan di Indonesia. Apakah ada penyelesaian khusus untuk kasus kebakaran hutan di Indonesia ini? Apakah kita bisa gugat melalui perdata ataupun pidana? Sebelumnya saya serahkan kepada Bapak Muhammad Taufik Aryananda selaku tinjauan kasus beliau terhadap kasus kebakaran hutan melalui hukum perdata. Silakan. Ya, baik. Penyelesaian kasus kebakaran hutan secara perspektif hukum perdata ialah studi kasus kebakaran hutan oleh PT Bumi Mekar Hijau. Dalam kasus ini, kebakaran hutan di Sumatera Selatan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT Bumi Mekar Hijau karena telah terjadi kebakaran di lahan milik PT Bumi Mekar Hijau
yang mengakibatkan pencemaran udara dari asap yang ditimbulkan dan kerusakan ekosistem dari bekas kebakaran lahan tersebut. PT Bumi Mekar Hijau digugat atas perbuatan melawan hukum atas dugaan pembakaran lahan di area seluas 2.000 hektar pada tahun 2014 di distrik Simpang Tiga Sakti dan distrik Sungai Biuku, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Akibat perbuatannya tersebut, negara mengalami kerugian lingkungan hidup sebesar 2,6 triliun dan biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar 5,2 triliun dengan total 7,8 triliun. Gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Bumi Mekar Hijau senilai 7,8 triliun ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Dalam putusannya, majelis menilai penggugat tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian. Ketua Majelis Hakim Parlas Nababan mengatakan, selain menolak gugatan, KL Hakam selaku penggugat juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar 10.521.000. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka yang dihadiri kedua belah pihak, organisasi penggiat lingkungan dan awak media di Palembang. Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutus kasus ini sudah menerapkan asas perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata. Hakim menganggap tidak ada kerugian yang terjadi akibat kebakaran ini karena tidak terjadi kepunahan atau kerusakan ekologis yang ditimbulkan sehingga tanah tidak dapat ditanami lagi. Yang kedua, tidak adanya kesengajaan dari PT Bumi Mekar Hijau untuk membuka lahan dengan cara membakar lahan. Karena kapan terjadinya kebakaran dan siapa pelakunya tidak diketahui, maka perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan. Yang ketiga, pekerjaan penanaman diserahkan kepada pihak ketiga. Pelaporan dilakukan secara reguler dan diketahui tidak ada kerusakan lahan Dinas Kehutanan Ogan Komering Hilir. Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Palembang dalam memutus perkara ini tidak menggunakan asas perbuatan melawan hukum melainkan asas tanggung jawab mutlak yang dibebankan kepada pihak tergugat sehingga tergugat dijatuhi hukuman membayar biaya ganti rugi. Selanjutnya, jika kasus ini dikaitkan dengan asas tanggung gugat langsung tanpa kesalahan atau strict liability, maka akibat hukum yang terjadi adalah PT Bumi Mekar Hijau dapat dijatuhi hukuman ganti rugi. Strict liability adalah suatu doktrin pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan hidup, di mana tanggung jawab muncul seketika yang tidak harus berdasarkan pada kesalahan atau liability without fault. Peraturan-peraturan yang menjadi dasar atau landasan gugatan strict liability yang dapat digunakan pemerintah adalah Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini sudah dilaksanakan pada putusan banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51 PDT tahun 2016 PT PLG yang menghukum pihak tergugat PT Bumi Mekar Hijau membayar biaya ganti rugi sebesar 78.520.500.000 rupiah. Selain dari hal ganti rugi, PT Bumi Mekar Hijau tidak dikenakan sita jaminan maupun pencabutan izin usaha. Sebaiknya menurut perspektif hukum pidana. Ya, baik. Studi kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau, hukum pidana terhadap pelaku TPLH tindakan pidana lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari perundang-undangan lingkungan tersebut dapat diidentifikasi sistem pertanggungjawaban Studi kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau, hukum pidana terhadap pelaku TPLH tindakan pidana lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari perundang-undangan lingkungan tersebut dapat diidentifikasi sistem pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku TPLH, di antaranya sebagai berikut. Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu orang
dan badan usaha. Pertanggungjawaban pidana di mana mengenal dua macam delik, yaitu delik material dan delik formil. Konsep sanksi di mana sanksinya bersifat kumulatif, yaitu sanksi penjara dan denda serta dapat ditambahkan dengan sanksi tindakan tata tertib. Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Meskipun Undang-Undang Kehutanan dan Lingkungan dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membimbangkan terminal liability terhadap korporasi, namun pengadilan pidana sampai saat ini terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi di Provinsi Riau. Ada 9 perusahaan di Riau diduga terlibat melakukan pembakaran hutan dan lahan Riau. Namun baru 2 perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas nama perusahaan PT Adai Plantation dan PT Nasional Sagut Prima, dan baru perusahaan Adai Plantation dan Industri sampai ke tingkat peradilan. Itu pun pada tahun 2013 di mana PT Adai Plantation dan Industri dijatuhi sanksi oleh Pengadilan Negeri Pelalawan, menyatakan terdakwa PT Adai Plantation dan Industri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga primer jaksa penuntut umum, membebaskan terdakwa PT Adai Plantation dan Industri dari dakwa alternatif ketiga primer tersebut, menyatakan terdakwa PT Adai Plantation dan Industri telah terbukti secara sah dan menyakitkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang diwakili oleh SDR Tan Kai Yong selama 5 bulan, menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa PT Adai Plantation dan Industri berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan. Seluas 40 melalui pemberian kompos dengan biaya sebesar Rp 15.149.325. Hambatan dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tindak pidana yang dilakukan korporasi terhadap pencemaran lingkungan sangat sulit sekali diketahui. Meskipun diketahui untuk membuktikannya di pengadilan masih menghadapi permasalahan hukum karena kesulitan dalam mencari bukti-bukti berdasarkan hukum dan sulit menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut, sehingga dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran hutan dan lahan Provinsi Riau mengalami beberapa hambatan, antara lain: A. Ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang-undangan. B. Profesionalisme aparat penegak hukum lingkungan. Dan C. Kesadaran hukum masyarakat dan sarana yang mendukung penegak hukum.
Ya, baik. Itu tadi penjelasan dari beberapa studi kasus yang dilihat dari perspektif dari arbitrase, perdata maupun pidana. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini adalah bahwa tindak pidana lingkungan hidup ataupun TPLH khususnya dalam kasus hukum lingkungan hidup dalam kebakaran hutan itu sangat merugikan, khususnya entah itu bagi lingkungan hidup ataupun bagi masyarakat itu sendiri yang mengakibatkan beberapa penyakit. Jadi yang bisa kita ambil atau hikmah dari pembelajaran studi kasus ini adalah tetap menjaga lingkungan hidup maupun antara masyarakat agar terciptanya kondisi yang damai antara masyarakat maupun pelaku perusahaan yang mengakibatkan kerugian entah itu di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan hidup itu sendiri, seperti terjadinya kebakaran hutan ataupun pencemaran lingkungan. Kasus hukum lingkungan hidup apalagi khususnya kebakaran hutan itu pun sangat sulit untuk dibuktikan entah itu secara perdata ataupun pidana. Tetapi kalau kita berani untuk membuktikan bahwa itu salah, maka hal itu pun bisa dibuktikan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.